Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan dan volume pada tabung dan kerucut. Apa itu tabung? Tabung adalah sebuah bangun ruang yang dibentuk oleh dua buah lingkaran dan persegi panjang yang mengelilingi di antara kedua lingkaran tersebut. Kalau dibuat sketsa dua dimensinya, tabung itu bisa digambarkan seperti ini. Tabung memiliki dua sisi datar, yaitu tutup dan alas yang berbentuk lingkaran sama satu buah sisi lengkung. Sebenarnya tabung ini kalau dibuka maka jadi seperti ini. Juringnya bisa kita lihat dengan menggunakan GeoGebra berikut. Selanjutnya, luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung sendiri merupakan hasil dari penjumlahan luas alas tabung plus luas selimut tabung plus luas tutup tabung. Untuk menghitung keseluruhan dari luas permukaan sebuah tabung, rumus yang digunakan adalah rumus luas permukaan tabung adalah luas sama dengan 2πr dalam kurung R tambah T. Keterangannya, L sama dengan luas, R sama dengan jari-jari, dan T sama dengan tinggi. Lanjut lagi, sekarang kita membahas volume tabung. Volume itu artinya isi atau kapasitas. Jadi kalau diminta untuk menentukan volume tabung, sama aja menentukan berapa isi yang ditampung si tabung, maka rumusnya adalah volume sama dengan Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Keterangannya, V sama dengan volume, R sama dengan jari-jari, dan T sama dengan tinggi. Oke, mari kita terapkan pengetahuan kita tentang luas permukaan dan volume tabung dengan menyelesaikan beberapa soal berikut. Contoh soal pertama. Tentukan luas permukaan tabung berikut. Oke, kita catat dulu informasi yang tersedia. Diketahui jari-jarinya 7, maka R sama dengan 7. Dan tinggi 6, maka T sama dengan 6. Yang ditanyakan, luas, maka kita isi ke dalam rumusnya, yaitu luas sama dengan 2πr dalam kurung R tambah T. Dikarenakan jari-jari kelipatan 7, maka nilai Pi-nya 22/7. Maka sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 tambah 6. Selanjutnya 2 dikali 22 dikali 7/7. Maka hasilnya 44. Selanjutnya 7 ditambah 6 sama dengan 13. Nah, 44 dikali 13 sama dengan 572 cm. Contoh soal kedua, diketahui tabung memiliki tinggi 10 cm, jari-jari 7 cm. Berapakah volume tabung? Oke, kita catat dulu informasinya. Nah, diketahui jari-jarinya adalah 7 dan tingginya 10. Maka kita isi ke rumusnya adalah volume Pi kali jari-jari kuadrat kali tinggi. Karena jari-jari kelipatan 7, maka Pi-nya adalah 22/7. Sama dengan 22/7 dikali 7 pangkat 2 dikali 10. 7 pangkat 7 artinya 7 dikali 7. Hasilnya 49. 49 dikali 10 hasilnya 490. Selanjutnya 22 dikali 490 dibagi 7. Hasilnya 1540. Karena ini volume, maka cm kubik. Selanjutnya kita akan membahas kerucut.
Pertama saya akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa mengetahui definisi kerucut, lalu mengetahui juring-juring kerucut. Setelah itu, menentukan luas permukaan kerucut, dan yang terakhir akan menentukan volume kerucut. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Apa itu kerucut? Kerucut itu didefinisikan sebagai bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung itu menjadi titik. Masih ingat dong, bentuk tabung yang kayak gini. Yang khas dari tabung, alas dan tutupnya sama-sama lingkaran. Nah, kalau kerucut tutupnya ini bukan lingkaran, tapi diganti dengan titik. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. Kerucut memiliki dua sisi, yakni sisi datar, yaitu alas yang berbentuk lingkaran, dan satu sisi lengkung, yaitu bagian selimutnya. Nah, titik paling atas ini biasanya disebut dengan titik puncak. Sebenarnya kalau kerucut ini dibuka, akan menjadi begini. Alasnya tetap lingkaran, sedangkan bagian melengkungnya tadi ternyata merupakan sebuah juring yang digulung mengelilingi lingkarannya. Sebelum membahas rumus tentang luas permukaan dan volume kerucut, saya akan membahas hal yang sangat penting dulu. Ada 3 hal berpengaruh dalam menghitung luas permukaan dan volumenya nanti, yaitu jari-jari, tinggi dan panjang sisi miring kerucut. Kalau jari-jari dari titik pusat lingkaran ke salah satu sisi tepi lingkaran, disimbolkan dengan L. Kalau tinggi kerucut, jarak dari titik puncak pucuknya sampai titik pusat lingkarannya secara tegak lurus, disimbolkan dengan T. Nah, kalau sisi miring, berarti jarak dari titik puncak kerucut sampai ke salah satu sisi lingkarannya, disimbol KS. Nah, kadang-kadang bagian sisi miring ini disebut juga garis pelukis. Intinya sih sama aja, bagian yang miring. Bisa dipahami kan? Kalau kita fokus ke L, T dan S, terbentuk sketsa segitiga siku-siku. Oleh karena itu berlaku rumus Pitagoras. Kalau kita mencari nilai S, berarti nanti S sama dengan akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Kalau kita mencari nilai R, berarti nanti R sama dengan akar dari S kuadrat dikurang T kuadrat. Kalau kita mencari nilai T, berarti nanti T sama dengan akar dari S kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, ketiga rumus ini harus dipahami baik-baik ya, karena akan berguna dalam menentukan luas permukaan dan volume kerucut. Selanjutnya, luas permukaan dan volume kerucut. Luas permukaan berarti luas seluruh permukaan yang menutupi si kerucut ini. Nah, rumus luas permukaan kerucut adalah luas sama dengan PR dalam kurung T tambah S. Lanjut ke volume kerucut. Kalau volume berarti sama dengan isi atau kapasitasnya. Ternyata kawan-kawan, ukuran tinggi dan alas yang sama volume kerucut sama dengan 3 kali lipat volume kerucut. Makanya rumus volume kerucut itu sama dengan volume tabung dibagi 3. Volume tabung kan PR kuadrat kali T dibagi 3. Jadi deh rumus volume kerucut. Supaya lebih paham, mari kita lanjut dengan contoh soal berikut. Contoh soal pertama. Tentukan luas permukaan berikut. Kita catat dulu informasi yang tersedia. Di sini diketahui jari-jarinya 7 meter. Maka R sama dengan 7. Dan diketahui sisi miring kerucut adalah 25 meter. Maka S sama dengan
25. Yang ditanya luasnya. Berarti kita masukin informasi yang kita catat ke dalam rumus luas permukaan. Luas sama dengan PR dalam kurung R tambah S. Dikarenakan jati jarinya kelipatan 7, maka pi-nya adalah 22/7. Maka sama dengan 22/7 dikali 7. Dalam kurung 7 ditambah 20 ilma. Selanjutnya 22/7 dikali 7. Sama dengan 22. Selanjutnya 7 ditambah 25 sama dengan 32. Selanjutnya 22 dikali 32 sama dengan 704 meter kuadrat. Contoh soal kedua. Tentukan volume kerucut berikut. Kita catat dulu informasi yang tersedia. Diketahui sisi miringnya 13 cm maka S sama dengan 13. Dan jari-jarinya 10 cm maka R sama dengan 10. Dan tingginya 8 cm maka T sama dengan 8. Maka masukkan ke dalam rumus volume kerucut, yaitu volume sama dengan 1/3 dikali pi R kuadrat dikali T. Nah, dikarenakan jari-jarinya bukan kelipatan 7 maka pi-nya adalah 3,14. Maka sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 10 kuadrat dikali 8. Selanjutnya 10 kuadrat artinya 10 kali 10 sama dengan 100. Selanjutnya 1 dikali 3,14 dikali 100 dikali 8. Sama dengan 2512. Selanjutnya 2512 dibagi 3. Sama dengan 837,3 cm3. Cukup sekian materi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.